Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 27 Agustus 2025. Hari ini gereja memperingati Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus. Ia sangat patut menjadi contoh ibu-ibu Kristiani dengan cara hidupnya yang amat saleh. Lahir di Afrika Utara dan pada usia yang ke-20 tahun ia menikah dengan seorang kafir bernama Patricius yang temperamen tinggi, cepat marah dan emosi. Ia mengalami tekanan batin yang luar biasa hidup bersama dengan Patricius. Bahkan anaknya Agustinus pun mengikuti jejak ayahnya. Patricius mencemooh Monica dalam usaha mendidik Agustinus agar menjadi pemuda yang berbudi luhur. Namun Monica tetap dengan sabar menerima itu semua. Tak henti-hentinya ia mencucurkan air mata dan berdoa kepada Tuhan agar suaminya bertobat. Baru sebelum meninggal, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Ini membuat Monica amat sangat gembira. Namun masih punya tanggungan, yakni Agustinus anaknya yang hidup dengan cara yang jauh dari iman Kristiani. Bahkan ia meninggalkan imannya, memeluk ajaran Manikeisme yang sesat dan hidup dalam perkawinan di luar keabsahannya. Namun Monica tidak berhenti untuk terus mendoakan anaknya, yang akhirnya nanti Agustinus bertobat dan menjadi orang kudus. Kegigihan Monica untuk terus berdoa memohon kepada Tuhan patut kita acungi jempol. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doanya. Kita bersyukur atas Santa Monica yang betul-betul taat setia kepada Tuhan dan tidak pernah mengandalkan siapapun kecuali Allah. Bacaan pertama hari ini dari surat kepada orang Tesalonika yang pertama bab 2 ayat 9-13 melanjutkan nasihat Paulus kepada umat di Tesalonika bahwa mereka dibentuk dengan cucuran air mata, dengan jerih payah. Siang malam Paulus bekerja untuk kepentingan umat di Tesalonika. Maka mereka diajak agar usaha ini jangan sampai ditinggalkan, tetap percaya kepada Allah.
Sedangkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32 masih melanjutkan kecaman kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin buta yang disebut dengan orang munafik. Dikatakan mereka seperti kuburan, luarnya bagus, dalamnya penuh dengan kebusukan. Mereka membangun makam bagi nabi-nabi, memperindah tugu peringatan, dan dengan demikian mereka menyetujui pembunuhan nabi-nabi. Saudaraku terkasih dalam Kristus, 3 hal yang saya ajukan untuk kita renungkan. Yang pertama dari kisah Santa Monica, ibu perempuan yang lemah namun punya kekuatan doa yang luar biasa. Karena ia mengandalkan Allah, maka suaminya dan anaknya bertobat. Kekuatan doa ditampakkan oleh Monica. Doa menjadi andalannya. Maka sekeras apapun orang dan dosa-dosa akan dapat dikalahkan. Maka yang pertama saya mengajak, mari kita benar-benar menjadikan doa sebagai kekuatan kita. Dan jangan sampai kita meninggalkan Allah yang telah memberikan semuanya kepada kita. Tidak mudah, karena dengan kesabaran, dengan cucuran air mata, maka doa mengalahkan semuanya. Dari bacaan yang pertama, Paulus mengajak untuk umat sadar bahwa semuanya ini dibangun dengan pengorbanan. Paulus berkorban demi pewartaan Injil, demi agar umat mengenal Yesus Kristus. Paulus rela berbuat apapun. Maka jangan sampai iman ini disia-siakan. Jangan sampai pekerjaan Paulus menjadi sia-sia. Maka umat diajak untuk menjaga iman, hidup kehendak Allah, dan tetap mengandalkan Allah. Kita juga sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan wafat di salib, pengorbanan yang luar biasa. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan iman yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita dengan mudah untuk meninggalkan iman. Kita sadari kasih Allah lewat pengorbanan putranya di salib demi keselamatan kita. Kita tanggapi dengan hidup baik di hadapan Allah. Yang ketiga, hidup baik tidak cukup hanya bagian luar, tetapi hidup baik hendaknya mencapai keseluruhan hati kita, jiwa kita, badan kita, hidup kita ini hendaknya benar-benar merupakan perwujudan dari kehendak Allah.
itulah hidup baik. Jangan seperti orang-orang Farisi yang diumpamakan kuburan. Luarnya megah, dalamnya penuh kebusukan. Maka mari bersama-sama, baik luar maupun dalam hati kita, hendaknya mewujud nyatakan martabat sebagai anak-anak Allah yang benar-benar melakukan kehendak-Nya. Namun catatan saya tidak mudah, karena dunia menggoda kita. Namun kalau kita terus berusaha, tidak akan pernah gagal seperti Santa Monica. Mari bersama-sama kita hidup sebagai anak-anak Allah yang tercermin dari kedalaman hati maupun juga dari tindakan kita. Semoga akhirnya kita semakin pantas menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas orang kudus-Mu yang menjadi teladan bagi kami dalam ketahanan doa, kepercayaan kepada penyelenggaraan-Mu, dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga kami mampu untuk hidup seperti Santa Monica yang terus mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Dorong kami agar iman kami tetap bertumbuh dan berkembang, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal dunia Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap berpegang pada kehendak-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan agar terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, keluarga sehat, orang lain sehat. Terima kasih untuk semua peran serta penjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil. Semoga dengan usaha-usaha kita itu, umat semakin Katolik dan Apostolik, gereja semakin berkembang, dan kita mampu berkontribusi bagi negara. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.